kan naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi, nggak ada darahnya mereka, nggak ada darahnya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita. Sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah Menteri Pemuda Olahraga. Kerjasama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi. Apapun kita akan support Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan. Erick Thohir pastikan 3 striker grade A Eropa, gabung skuad timnas Indonesia hadapi Arab Saudi dan Irak. Kabar sensasional kembali hadir di dunia sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa 3 striker kelas dunia asal Eropa akan bergabung memperkuat timnas Indonesia menghadapi laga berat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama besar itu adalah Joel Piroe, Victor Gyökeres, dan yang paling mengejutkan, Erling Haaland. Dengan kepastian ini, Indonesia benar-benar menggebrak Asia dan membuktikan keseriusannya untuk menantang kekuatan tradisional seperti Arab Saudi dan Irak. Sejak memimpin PSSI, Erick Thohir berulang kali menegaskan bahwa transformasi sepak bola Indonesia tidak bisa setengah-setengah. Salah satu langkah konkret adalah menghadirkan pemain keturunan dan naturalisasi yang memiliki kualitas kelas dunia. Upaya ini bukan hanya untuk memperkuat skuad secara instan, tetapi juga sebagai simbol keseriusan bahwa Garuda benar-benar ingin bersaing di panggung tertinggi. Kini, strategi itu mencapai puncaknya dengan hadirnya 3 striker yang masing-masing punya reputasi besar di Eropa. Joel Piroe yang sedang naik daun, Victor Gyökeres yang jadi mesin gol Sporting CP, dan Erling Haaland yang dikenal sebagai salah satu striker terbaik dunia. Kehadiran 3 nama ini otomatis menjadikan lini depan Indonesia yang paling menakutkan sepanjang sejarah. Joel Piroe, pemain dengan naluri gol tinggi ini terkenal di Championship dan kini melanjutkan karir di Premier League. Piroe adalah tipe striker cerdas dengan akurasi tendangan tajam. Ia bisa beroperasi sebagai penyerang tengah maupun second striker, memberi fleksibilitas bagi pelatih dalam merancang skema serangan. Victor Gyökeres, mesin gol asal Swedia ini punya kekuatan fisik luar biasa. Musim lalu bersama Sporting CP, ia mencatat rekor gol fantastis dan menjadi salah satu striker paling produktif di Eropa. Dengan gaya bermain yang agresif dan kemampuan duel udara yang kuat, Gyökeres bisa menjadi target man andalan Garuda. Erling Haaland, nama Haaland sudah tak perlu diragukan lagi. Sejak bergabung dengan Manchester City, ia menjadi predator paling ditakuti di dunia. Kombinasi kecepatan, postur tinggi, dan naluri mencetak gol menjadikannya momok bagi setiap lini pertahanan. Kini, kabar kepastian Haaland bergabung dengan timnas Indonesia membuat dunia sepak bola tercengang. Jika ketiganya dimainkan bersama, lini serang Indonesia akan berubah menjadi salah satu yang paling berbahaya di Asia, bahkan bisa menyaingi kekuatan Jepang atau Korea Selatan. Indonesia tidak bisa bersantai karena di ronde keempat kualifikasi, lawan yang dihadapi adalah tim-tim kuat. Arab Saudi adalah negara dengan tradisi panjang di Piala Dunia, bahkan sempat mengalahkan Argentina di Qatar 2022. Sementara itu, Irak sedang dalam tren positif, mengandalkan generasi emas yang baru saja menjuarai turnamen besar di Asia. Dua lawan ini dikenal memiliki lini pertahanan yang solid serta fisik yang tangguh. Namun, dengan tambahan 3 striker kelas dunia, peluang Indonesia mencetak gol terbuka lebar. Haaland bisa menjadi ujung tombak yang menakutkan, sementara Gyökeres dan Piroe siap memberikan variasi serangan. Kehadiran 3 striker top ini bukan hanya soal kualitas, tetapi juga efek psikologis. Lawan pasti akan lebih waspada menghadapi Indonesia. Nama besar Haaland,
Misalnya, sudah cukup untuk membuat Arab Saudi maupun Irak melakukan penyesuaian strategi. Bagi para pemain Indonesia sendiri, bermain bersama bintang dunia akan meningkatkan rasa percaya diri. Mental bertanding di level tinggi akan terbentuk, membuat Garuda tidak lagi merasa inferior saat menghadapi lawan besar. Tidak bisa dipungkiri, kabar ini langsung memicu euforia luar biasa di kalangan supporter. Media sosial dipenuhi dengan desain line-up impian, prediksi skor, hingga video editan yang menampilkan Haaland mengenakan jersey merah putih. Antusiasme ini membuktikan betapa besar harapan masyarakat terhadap transformasi timnas. Stadion dipastikan akan penuh sesak ketika Indonesia menjamu lawan-lawannya. Lagu kebangsaan yang dinyanyikan ribuan supporter akan menjadi momen sakral, apalagi dengan sosok-sosok kelas dunia di lapangan. Bergabungnya 3 striker Eropa, khususnya Erling Haaland, ke dalam skuad Indonesia akan menjadi berita besar dunia. Media internasional pasti akan menyoroti fenomena ini, menempatkan Indonesia sebagai pusat perhatian. Hal ini akan berdampak positif pada reputasi sepak bola nasional, baik dari sisi prestasi maupun nilai komersial. Sponsorship, siaran televisi, hingga peluang kerjasama internasional akan meningkat drastis. Indonesia akan dipandang sebagai kekuatan baru Asia yang patut diperhitungkan. Skema taktis timnas Indonesia, dengan kehadiran Piru, Gyökeres, dan Haaland, pelatih memiliki banyak opsi skema. Formasi 4-3-3, Haaland sebagai striker tengah, Gyökeres di sayap kiri dengan peran inverted winger, sementara Piru bisa dimainkan di kanan atau sebagai second striker yang rajin turun menjemput bola. Formasi 3-5-2, Haaland dan Gyökeres dipasang sebagai duet penyerang, sementara Piru ditempatkan sedikit di belakang untuk mengatur tempo serangan. Formasi fleksibel, rotasi antara 3 pemain ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pertandingan, baik untuk menguasai bola maupun bermain dengan serangan balik cepat. Kombinasi ini memberi fleksibilitas luar biasa yang sebelumnya jarang dimiliki timnas Indonesia. Target besar dari kehadiran 3 striker ini tentu adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah absen sejak 1938, kesempatan kali ini terbuka lebar berkat format baru dengan jumlah peserta lebih banyak. Dengan skuad yang semakin kuat, Indonesia tidak hanya bisa bersaing memperebutkan tiket langsung, tetapi juga punya peluang besar menembus babak playoff jika diperlukan. Bayangkan, sebuah sejarah baru tercipta dengan Garuda kembali terbang di panggung dunia setelah hampir 1 abad. Meski optimisme membumbung tinggi, publik juga harus realistis. Sepak bola adalah permainan tim. Kehadiran Haaland, Piru, dan Gyökeres memang meningkatkan kualitas, tetapi tanpa kerjasama yang solid, hasil maksimal sulit tercapai. Tantangan adaptasi juga akan muncul. Ketiganya harus menyatu dengan gaya bermain timnas dan cepat berbaur dengan pemain lokal. Namun, dengan pengalaman mereka di level tertinggi, proses adaptasi diyakini tidak akan memakan waktu lama. Kepastian bahwa Joel Piru, Victor Gyökeres, dan Erling Haaland akan memperkuat Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak